Nah, Ustaz. Oke, makasih Mbak. Jadi dari hal itu saya lagi pengen tahu lagi, Ustaz. Pernah ada juga yang mengatakan, misal ini udah syariat nih, Ustaz, udah halal sebagainya nih saham ini. Tapi alokasinya saham tersebut ya seperti yang saya lihat bahkan di postingan antum ada yang alokasinya untuk memerangi umat Islam atau untuk alat perang, sumbangan bahan baku dan lain sebagainya. Tapi itu syariah. Misal minyak bumi dan lain batu bara dan gas bumi. Itu gimana Ustaz? Hal apa kita membeli saham seperti itu, Ustaz? Jadi ada hal-hal yang dia zatnya halal. Jual belinya juga halal. Caranya. Tapi keadaan yang mengharamkan. Ada. Misalnya contohnya jual pisau. Halal nggak? Halal, ya. Barangnya halal, cara jual belinya juga halal, cuma jual beli biasa. Tapi kita tahu, betul-betul tahu si pembeli ini mau beli pisau itu untuk melukai temannya. Dia cerita, pokoknya aku mau tusuk dia gini-gini. Pada saat itu nggak boleh kita jual. Pada saat itu, karena kita tahu dia akan melukai orang lain. Jangankan pisau lah, beli yang barang yang tidak berbahaya secara normal seperti kursi kayak gitu ya. Ternyata dia mau beli itu mau dia kepak orang gitu kan, maka pada saat itu kita nggak boleh jual. Begitu pula yang sekarang terjadi, jual beli senjata, ya jual beli senjata boleh nggak? Boleh aja, senjata boleh dijual belikan, cara beli jual belinya juga sah. Tapi ternyata kita tahu mau dipakai untuk membantai umat Islam, ya berarti nggak boleh si orang ini jual senjatanya saat itu. Oke, sekarang bukan senjata. Bahan bakunya, jual beli besi, ya kan? Boleh jual beli besi, boleh. Besinya halal, caranya juga halal. Tapi ternyata kita tahu bahwa orang ini akan menggunakan besinya untuk dibuat senjata untuk memerangi umat Islam. Ya berarti nggak boleh saat itu. Saat itu, detik itu kesama orang ini, gitu kan? Nah, kita beli sesuatu yang mana uangnya kita beli nih sekarang, bukan jual, kita beli. Uangnya kita serahkan dan uangnya dipakai untuk membeli senjata yang mana senjatanya dipakai untuk membunuh umat Islam. Saat itu nggak boleh. Jadi ada keadaan. Jadi tadi zatnya halal, kemudian caranya halal, dan ada keadaan yang bisa mengharamkan tadi. Sama kayak tadi jual tanah halal, tapi ternyata di atas tanahnya ada mafia tanah. Itu saat itu tidak boleh keadaan itu tidak membolehkannya dia menjual. Jadi sekarang pertanyaannya untuk masalah saham seperti itu, artinya sekarang jangan beli dulu sahamnya. Sekarang. Nanti ketika perang sudah reda, sudah kembali normal, boleh beli lagi. Gitu aja ya untuk masalah yang ini. Berarti tetap ada pertimbangan dari tujuannya itu, Ustaz ya. Iya. Ya, bisa. Kembali ke Bitcoin ini, Ustaz. Saya agak masih kurang gimana ya dapatnya untuk bagaimana sih itu dia bisa ada indikasi karena beberapa ulama masih tetap mengharamkan ini ya Bitcoin ini. Jadi saya masih bingung di kejelasan atau signifikansinya dari perbedaan saham dan Bitcoin itu sehingga dia bisa haram dibanding saham ini, Ustaz. Apa sebenarnya? Iya. Ya itu tadi intrinsic value. Intrinsik. Semua rata-rata yang mengharamkan itu sebabnya adalah intrinsik, tidak ada nilai intrinsik. Bagi para ulama ini tidak ada nilai intrinsiknya. Sesuatu yang dibuat, misalnya contohnya saya mengatakan kan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bermanfaat. Mah, nih ada saya punya tisu nih, ya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya jual ini, potongan tisu. Ada manfaatnya nggak ini? Nggak ada manfaatnya. Secara adat nggak ada manfaatnya, secara syariat juga nggak ada manfaatnya. Seandainya dia bilang, saya mau untuk lap sedikit aja, itu bukan sesuatu yang normal gitu ya. Jadi ini nggak ada manfaatnya, sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Terus kita bersepakat ini ada nilainya. Karena ini nggak ada manfaat berarti nggak ada nilai kan? Tapi kita bersepakat ini ada nilainya. Jadi ini sesuatu yang tidak boleh. Nah, kira-kira seperti itu. Itu cuma nilai binary 0101 yang tidak ada nilainya asalnya, tapi kita bersepakat itu ada nilainya. Tapi kalau kita lihat lagi, Ustaz,
kalau kita tarik ulur ke belakang, ini kan disepakati oleh sekelompok orang ini saat Bitcoin yang di awal mulanya. Nah ini kan menjadi kebingungan umat atau kebingungan orang masyarakat karena ya pembuatnya ini tidak diketahui, hanya diketahui namanya. Saya lupa juga Afonso, saya lupa namanya. Satoshi Nakamoto. Ya. Itu kan anonimus, Ustaz. Kita nggak tahu. Jadi gimana hukumnya, Ustaz? Pembuatnya ini anonimus, kita nggak tahu. Gimana? Nggak masalah pembuatnya, yang penting barangnya ada atau enggak kan? Apakah harus tahu barang ini yang buat siapa gitu kan? Pas kita beli ini misalnya harus tahu nggak siapa yang buat, kan nggak perlu. Yang penting kita tahu bahwa ini bagus nih, ya udah beli ya. Tanpa harus mengetahui siapa pembuatnya. Jadi itu aja. Sekarang diawali seperti itu. Kenyataannya sekarang di dunia ini melebar nggak dia? Apa namanya si Bitcoin ini? Maksud melebar di sini adalah mendunia nggak? Iya. Mendunia kan? Iya. Berarti bukan disepakati sekelompok orang sudah, disepakati mayoritas orang. Iya. Nggak bisa kita nutup mata bahwa itu nggak ada manfaatnya. Orang ada manfaatnya sekarang sudah disepakati mayoritas sudah, bukan segelintir lagi gitu. Yang mana orang bisa jual beli, bisa juga barter 0,001 untuk membeli sesuatu. Ya maksudnya bisa kita jual beli dengan Bitcoin tersebut. Walaupun Bitcoin bukan uang, tapi kan boleh barter tadi ya. 0,0001 ditukar dengan barang. Dan itu kenyataan yang ada pada dunia sekarang. Ada manfaatnya. Orang mau jual beli, dia menyerahkan barang yang ada nilai intrinsiknya dengan Bitcoin yang nilai intrinsiknya ini pun disepakati juga, nilai intrinsik ini kan disepakati sebetulnya. Jadi menyerahkan barang yang kelihatan ya, yang nilai intrinsiknya difahami secara umum dengan Bitcoin yang istilahnya nilai intrinsiknya disepakati oleh nggak secara umum lah kelompok mereka. Tapi kalimat kelompok sekarang pun bukan kelompok kecil tapi sudah mendunia gitu. Jadi nggak bisa kita tutup mata bahwa dikatakan nggak ada manfaat, nggak ada nilai intrinsik. Sudah ada sekarang, gimana mau kita bilang nggak ada. Jadi tapi perlu kita garis bawahi, kan cryptocurrency banyak sekali ya, bukan cuma Bitcoin kan. Maka pasti ada yang melanggar itu. Jadi misalnya cryptocurrency yang baru-baru muncul, yang baru ICO namanya, kalau saham kan IPO. IPO ya. Ini ICO. Baru-baru aja. Nah itu pasti ada yang bisa dikatakan nggak ada nilainya. Orang nggak sepakat juga. Baru dia berusaha untuk memiliki nilai lah. Nah, yang itu jangan dibeli. Yang seperti itu jangan dibeli. Jadi yang sudah established saja, yang sudah jelas seperti Bitcoin, Ethereum yang seperti itu. Nah, saya nggak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada nilai intrinsik. Orang-orang sudah sepakat semua gitu kan. Walau alam untuk masalah itu ya. Oke, Ustaz. Tapi kalau kita lihat lagi, Ustaz, ini Bitcoin ada batasannya, kurang lebih mohon dikoreksi Ustaz, kayaknya ada ya berapa ribu aja ditambang gitu, bahasanya saya pernah dengar tambang, sekarang ditambang sudah ditambang berapa ribu lot mungkin atau berapa ribu apa ya gitu bahasanya. Nah itu kan berarti ada batasan Ustaz, ada batasan orang memiliki, dan ada hak beberapa orang yang memiliki lebih dibanding yang lain, sehingga tidak bisa dimiliki untuk keseluruhan, mungkin bahkan untuk seluruh, tidak bisa rata semua orang memiliki Bitcoin ini Ustaz. Itu gimana jadinya Ustaz? Seperti kolektor item. Atau kolektor item? Kolektor item itu barang-barang yang tidak diproduksi lagi, yang cuma ada berapa puluh ribu di dunia, yang cuma ada ratusan ribu di dunia, ya kan? Tapi orang tetap jual beli itu kolektor item. Contoh kolektor item apa? Misalnya kalau tahu misalnya kayak mobil ya, ada zaman tahun 1960-an, 1970 itu ada mobil James Bond. Jaguar yang bentuknya seperti itu, itu kan nggak diproduksi secara massal, maksudnya hanya beberapa saja, limited edition ya. Limited edition lah bisa kita katakan kan. Tapi orang tetap beli itu juga. Kalau seandainya tidak boleh jual beli karena ada batasan, maka orang nggak boleh jual beli barang yang sudah tidak diproduksi lagi, kan gitu logikanya. Jadi walaupun Bitcoin ada batasannya, kalau nggak salah 25 juta Bitcoin ya, saya lupa lah. 25-27 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun ada batasannya, tetap aja boleh jual beli. Nggak masalah orang mau punya dia semua. Misalnya dia semua punya 25 juta, ya sudah nggak ada masalah. Apa urusannya, kan dia beli terus tuh, dia beli.
seperti dia ngumpuli seluruh item tadi, collector item. Secara syariat nggak masalah itu. Ustaz, balik lagi ke saham, Ustaz. Dikit sebelum mungkin diakhiri. Saham ini saat kita lihat ada yang syariah dan ada yang nggak syariah. Itu mempengaruhi nggak kehalalan dan keharamannya itu syariah dan nggak syariahnya. Iya. Kalau saham syariah intinya kalau sudah disematkan syariah, Iya. berarti sudah dinilai oleh MUI dan OJK kah? Yang ngurusin saham syariah itu, berarti sudah dinilai itu sudah memenuhi syarat-syarat MUI yang mengatakan itu syariah. Sedangkan kalau tidak disebut syariah, berarti belum memenuhi syarat. Sedangkan syaratnya MUI itu berat, sehingga untuk mendapatkan syarat itu artinya udah aman lah. Tapi bagi orang yang tahu, kayak saya tahu, bahwa bukan berarti kalau nggak dikasih syariat, dia tidak memenuhi syarat syariah. Sebenarnya memenuhi aja. Cuma MUI membuat dia lebih kuat dia. Misalnya contohnya gini, tidak boleh harta tersebut, perusahaan tersebut tidak boleh memiliki pinjaman berapa persen dari ininya, dari asetnya gitu ya. Tidak boleh memiliki keuntungan dari riba berapa persen, kan kayak gitu. Itu tinggi, itu maksudnya keras itu ininya, standarnya. Itu saja masih banyak orang mengatakan kalau ada riba walaupun 0,1% saja itu sudah tidak syariat lagi. Ya kan? Kalau mau ngikutin fatwa seperti itu, maka nggak boleh kita jual beli sama siapapun yang ada di sini. Kenapa? Karena pasti mereka ada naruh uang di bank yang mana ada dapat bunga walaupun sedikit, yang mana beli barangnya itu dibeli sesuatu kemudian kita beli barangnya yang mana dari ada 0, sekian persen ribanya, kan nggak bisa tidak bisa diterapkan terlalu keras itu. Nah, MUI kasih 5%, itu aja udah banyak orang yang ngamuk, nggak bisa itu tetap aja nggak syariah, seperti itu ya. Sedangkan kalau di buku, di teorinya ya, teori seperti di buku fikih ini, teorinya adalah tidak boleh jual beli dengan orang atau institusi yang diketahui seluruh hartanya haram. Seluruh 100% berarti. Sedangkan kalau sebagian besar hartanya haram, hukumnya apa? Makruh. Itu teori dari zaman dahulu. Jadi apa yang 100% haram? Berarti kayak bank konvensional, mau nggak bisa kita pungkiri, ya kan? Itu berarti nggak boleh kita naruh uang di situ. Saham pabrik bir misalnya, atau rokok, bagi orang yang menganggap rokok itu haram, berarti 100%. Seperti itu. Adapun kalau tercampur hartanya halal dengan haram, itu tadi apa? Makruh. Kalau sebagian besar. Sedangkan kalau sebagian kecil, ya nggak masalah. Makanya jadi ketika sudah diletakkan itu syariat, itu berarti sudah memenuhi syarat MUI yang ketat. Jadi aman kalau itu udah nggak perlu pusing lagi sebetulnya. Iya. Cuma tetap aja ada yang bilang nggak bisa, tetap juga. Aduh, saya bingung. Bagi yang hati-hatinya luar biasa. Ya, berarti nggak bisa juga jual beli itu. Dia harus, ya susah lah. Berarti harus ya tanam padi sendiri. Nggak bisa beli beras dia. Kan toko beras, kecuali kalau dia tahu nih orang ini nggak pernah dia naruh uang di bank dan seterusnya. Kan kayak gitu, terlalu berat kan? Terlalu berat ya. Walau alam. Udah Ustaz, kita sudah di ujung pembahasan nih Ustaz. Sepertinya sudah banyak kita bahas tentang investasi dan Bitcoin lah Ustaz. Mungkin kita ambil kerucutkan untuk kesimpulannya Ustaz. Dari investasi itu, instrumennya, kemudian praktiknya di zaman Rasulullah sampai sekarang, bahkan kepada yang paling krusialnya halal haramnya Ustaz. Mungkin dari Ustaz mungkin satu kesimpulan terakhir sebelum kita akhirin Ustaz, bagaimana? Oke, bismillah. Jadi investasi tadi niatnya apa? Untuk lindung nilai ya. Kalau dia naik, alhamdulillah. Yang penting nilainya tetap. Jadi dengan pemahaman seperti itu, dengan pemahaman kalimat investasi yang benar, melindungi nilai, jangan sampai kalau mau investasi nih, jangan sampai membeli barang yang mana fluktuatif. Kalau niatnya apa tadi? Investasi. Karena kalau kita membeli barang yang fluktuatif, seperti kita beli saham, kita beli Bitcoin, itu kan fluktuatif, ya kan? Itu
niat investasinya tidak tercapai. Karena dia bisa aja turun terus pas kita beli, kan bukan investasi namanya, itu cuma jual beli biasa, yang ada keuntungan dan kerugian. Kalau mau tahan harta kita ditahan di sini atau dia naik seperti ini gitu ya, dia ditahan, maka belilah yang tidak fluktuatif. Seperti apa? Tanah. Seperti apa? Emas. Itu baru maksud dari investasi yang diinginkan tercapai. Yang kedua, itu untuk jual beli. Investasi yang berikutnya tadi apa? Meletakkan harta ke orang lain untuk dijual belikan, ya, sehingga kita mendapatkan bagi hasilnya, seperti reksadana. Dan untuk memilih yang seperti itu juga harus melihat sepak terjang pelaksananya. Misalnya, saya nggak mungkin ngasih 100 juta ke emas sekarang. Tolong dong kamu jual belikan. Kan belum dapat bukti bahwa 100 juta itu bisa diputar dan seterusnya kan, belum dapat bukti. Maka untuk orang yang berinvestasi dengan cara meletakkan uangnya untuk diputar, dia harus ngecek dulu apakah manajer investasinya ini mumpuni atau tidak, sehingga maksud dari investasi tersebut tercapai. Karena kalau enggak, ya nggak tercapai. Dia bilang investasi, dapat untung nggak? Nggak dapat, ya berarti nggak jadi, ya disebut investasi lah. Ya seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ya luar biasa ya pencerahan dan juga ilmu yang sangat luar biasa yang kita dapatkan di subuh hari ini tentang instrumen investasi dalam sudut pandang Islam. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Tengku. Ini sangat tercerahkan ya, apalagi saya yang juga terjun di investasi saham sebetulnya. Di sini ada investasi saham, makanya saya banyak bertanya ini Ustaz, karena sejujurnya saya ada investasi saham, makanya. Dan juga tadi Ustaz menyinggung ada investasi saham juga ya. Ya alhamdulillah sama-sama berada di investasi saham. Ya alhamdulillah, mungkin inilah yang dapat kita diskusikan di subuh hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz yang menyempatkan waktunya, dan juga perdana bagi saya untuk bisa berbarengan bersama, bermajelis bersama Ustaz. Ya, kita akhiri kepada sobat Balikpapan Mengaji, sobat podcast, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.